Shalom saudara, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dengan judul Mendengar Suara Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Ulangan pasal 5 ayat 22 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaahmu dengan suara nyaring di gunung dari tengah-tengah api, awan dan kegelapan, dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi. Ditulisnya semua pada 2 loh batu, lalu diberikannya kepadaku. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, maka kamu, yakni semua kepala sukumu dan para tua-tuamu mendekati aku dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia dan manusia itu tetap hidup. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, di dalam Ulangan 5 ayat 22 sampai 27, kita menemukan momen penting ketika bangsa Israel mendengarkan Tuhan memberikan 10 perintahnya di Gunung Sinai. Ayat ini menggambarkan bagaimana Tuhan menyampaikan hukum-hukumnya dengan suara yang menggelegar di tengah api, awan, dan kegelapan. Nah, saudara, kejadian ini sangat mengesankan sehingga bangsa Israel itu merasa ketakutan dan meminta Musa untuk berbicara dengan Tuhan sebagai perantara. Apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini? Yang pertama tentang kekudusan dan kewibawaan Tuhan. Tuhan menyampaikan hukumnya dengan cara yang sangat dramatis. Ini menunjukkan betapa kudus dan berwibawanya Tuhan itu. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu tidak main-main dengan kehendaknya dan juga hukum-hukumnya. Saudara, ketika kita membaca firman Tuhan, kita diundang untuk menghormati dan menganggap serius apa yang Dia katakan. Tuhan ingin kita sungguh-sungguh berkonsentrasi dan sungguh-sungguh mendengarkan apa yang ingin Dia katakan melalui firman Tuhan di dalam Alkitab. Kewibawaannya itu sungguh-sungguh nyata ketika kita datang dengan sikap hormat mendengarkan firman Tuhan. Selain itu, kita juga melihat, bisa belajar tentang kebutuhan akan perantara. Mengapa bangsa Israel meminta Musa menjadi perantara? Karena mereka merasa tidak mampu untuk mendekati Tuhan secara langsung. Tuhan yang kudus, Tuhan yang berwibawa itu. Ini mengingatkan kita akan pentingnya peran Yesus sebagai perantara kita. Di hadapan Tuhan dalam perjanjian baru, Yesus Kristus itu menjadi jembatan yang memungkinkan kita untuk memiliki hubungan pribadi dengan Allah tanpa takut dan merasa tidak layak. Saudara, antara yang kudus dan berdosa tidak bisa bersatu. Tetapi kematian Kristus di atas kayu salib menjadi jembatan bagi kita untuk datang secara bebas dan terbuka dengan Allah. Yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari? Tanggapan atau respon kita terhadap firman Tuhan itu sangat-sangat penting. Saudara, orang Israel menunjukkan respon yang penuh rasa hormat dan kesadaran akan keterbatasan mereka. Mereka menyadari bahwa mendengarkan perintah Tuhan dan melaksanakannya itu adalah hal yang sangat-sangat penting. Nah, hal ini mengajarkan kita bagaimana kita merespon firman Tuhan. Kita perlu merespon firman Tuhan dengan sikap yang benar, yaitu dengan kesadaran akan kekudusan Tuhan dan kesediaan untuk mengikutinya dengan setia. Sehingga ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mengingat betapa agung dan berkuasanya Tuhan itu. Kita selalu siap untuk mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita perlu mendengarkan suara Tuhan itu dengan sikap hati yang penuh hormat dan kerendahan hati. Sehingga kita dimampukan juga untuk memahami apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara, kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan
Dan kiranya Tuhan memberkati setiap kita dengan firman-Nya dan dimampukan untuk mentaatinya dalam hidup kita sehari-hari. Amin.